Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Betungkat kadat basa, bepegai ke pengatur perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam museum, museum di hatiku. Bapak PJS, Bupati Sintang, serta seluruh tamu undangan dan juga sahabat museum dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara pembukaan pameran temporer teknologi tradisional dalam rangka Hari Museum Indonesia yang kelima dan Hari Jadi Museum Kapuas Raya yang ke-12 tahun 2020. Ya, betul sekali, dan tentunya usia dari Museum Indonesia sudah 5 tahun. Kemudian juga kita memperingati tepat 12 tahun Hari Museum Kapuas Raya pada tanggal 11 Oktober dan hari ini Hari Jadi Museum Indonesia. Dan tentunya kita semua juga berharap museum ini tetap mengedukasi masyarakat luas ya, dan juga tetap memberikan ilmu dan juga untuk informasi sejarah tentunya ya. Baik, Bapak PJS Bupati Sintang, tamu undangan dan juga sahabat museum dimanapun Anda berada, untuk mengawali acara kita hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tari Jepin Langkah merupakan tari tradisi yang mengandalkan gerak kaki dan tangan. Awalnya tari ini ditarikan oleh laki-laki, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, tarian ini bisa ditarikan oleh wanita. Jepin Langkah ini diambil dari gerak kaki yang selalu melangkah dengan dinamis. Hadirin sekalian, inilah dia persembahan tarian dari Sanggar Seni Tradisional Nusantara.
Selanjutnya, laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kepada Bapak Dr. Andes Lindra Asmar MSI, kami persilakan. Yang saya hormati PJS Bupati Sintang, yang saya hormati anggota Forkompinda Kabupaten Sintang atau yang mewakili, yang saya hormati Bu Sekretaris Daerah atau yang mewakili, teman-teman pimpinan OPD Kabupaten Sintang atau yang mewakili, Camat Sintang yang saya hormati, para ketua kelompok etnis Kabupaten Sintang yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Pastor Mensen, Kobus Sintang, Bapak Ibu tamu dengan hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, selamat pagi, salam sejahtera, salam budaya, salam museum, museum di hati kita. Mengawali sambutan ini, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara pembukaan pameran temporer yang bertemakan teknologi tradisional di Kabupaten Sintang tahun 2020. Bapak PJS Bupati Sintang yang saya muliakan, izin pada kesempatan ini kami melaporkan berkenaan dengan kegiatan pada pagi hari ini hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan ini dapat berlangsung sebagai dasar dari DPA dana anggaran kegiatan non-fisik, DAK non-fisik, bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya tahun 2020. 2. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dilakukan pameran temporer teknologi tradisional adalah dalam rangka perayaan Hari Museum Indonesia ke-5 dan Hari Jadi Museum Kapuas Raya ke-12. Pameran ini merupakan salah satu pengembangan dan pemanfaatan objek pokok kebudayaan teknologi tradisional di Sintang dengan tujuan untuk memperkenalkan dan dapat melestarikan alat-alat tradisional khususnya di Kabupaten Sintang kepada masyarakat umumnya maupun pelajar, karena minimnya pengetahuan anak-anak masa kini terhadap alat-alat tradisional yang ada di Kabupaten Sintang. Dan kegiatan ini juga membangkitkan minat masyarakat dan peserta didik untuk mengunjungi Museum Kapuas Raya. Dan tidak terlepas sebagai rangkaian adalah kita meningkatkan budaya karakter, minat baca anak-anak kita. Apalagi bahwa satu rumah ada museum dan ada kantor arsip dan buku-buku bacaan di Museum Kapuas Raya Sintang ini. Yang ketiga, materi pameran. Teknologi tradisional adalah peralatan hidup yang tidak dipengaruhi oleh teknologi dan kebudayaan Eropa, Amerika. Teknologi tradisional digunakan sebelum internet dan ponsel. Adapun materi pameran teknologi tradisional yang akan dipamer
diperankan dalam pameran ini adalah teknologi tradisional keterampilan wanita dan rumah tangga. Kemudian teknologi tradisional pertanian. Kemudian teknologi tradisional perikanan. Serta teknologi tradisional kesenian. 4. Tempat dan waktu penyelenggaraan. A. Acara pembukaan pameran temporer dilaksanakan pada hari ini, Senin 12 Oktober 2020 bertempat di Museum Kapusraya Sintang, dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dengan random acara sebagai berikut. 1. Hari Senin 12 Oktober 2020 pukul 10 sampai jam 11. Talkshow teknologi tradisional keterampilan wanita, yaitu membuat kue tradisional bingka abu. Kalau di kota Pontianak, Pak B.J. Bupati, di Jalan Imam Bonjol lengkap nama bingkanya. Mudah-mudahan nanti melalui pameran ini, ya tidak hanya abu, tapi ibu-ibu bisa mengembangkan semua rasa. 2. Pada hari Selasa 13 Oktober 2020 pukul 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, talkshow teknologi tradisional pertanian, yaitu menumbuk padi. Yang ketiga, pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 10 sampai dengan 11, talkshow teknologi tradisional keterampilan wanita tenun ikat sintang. Dan yang keempat, pada hari Kamis, hari keempat adalah tanggal 15 Oktober, dimulai jam 10 sampai jam 11, talkshow teknologi tradisional kesenian, alat musik keledi, dan terbangan. B. Pameran temporer ini juga bisa disaksikan melalui live streaming Instagram, Alpa Budaya, dan Museum Kapusraya Sintang. Dan broadcast siaran ulang di YouTube Alpa Budaya Kun Sintang. C. Pameran ini waktu berkunjung di Museum Pameran Temporer, yaitu dimulai pukul 9 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. 5. Sumber dana. Sumber dana berasal dari dana alokasi khusus non-fisik, bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya tahun 2020. 5. Penutup. Bapak PJ Bupati Sintang yang saya hormati, hadirin sekalian, demikian laporan kegiatan ini dapat saya sampaikan. Dengan mohon hormat, kesediaan Bapak PJ Bupati Sintang untuk memberikan sambutan, sekaligus membuka secara resmi kegiatan pameran temporer teknologi tradisional pada pagi hari ini. Kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasama semua pihak yang telah ikut membantu kelancaran terselenggaranya kegiatan kita pagi ini. Barangkali selama penyelenggaraan ada hal yang kurang dan tidak berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya bunga bakung tagar rumah kita, tanpa air, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, ada di, semuanya ada di sini. Ada di sini. Terima kasih. Ya, selanjutnya tentunya spesial untuk perayaan Hari Jadi Museum ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, bahwasanya kita memamerkan ada kerajinan tangan, kemudian alat-alat pertanian, kemudian alat musik, dan juga perikanan tentunya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian serta sahabat museum dimanapun berada, pada acara peringatan Hari Museum Indonesia dan Hari Jadi Museum Kapas Raya ini juga kita menyelenggarakan talk show yang mana akan diselenggarakan sampai dengan tanggal 15. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Pada hari ini kita akan talk show untuk pembuatan kue bingka abok dari Sintang. Besok kita akan melaksanakan talk show menumbuk padi. Kemudian pada tanggal 14 nanti akan ada talk show tenun ikat Dan alat musik keledai tentunya. Ya, betul sekali, alat musik keledai dan juga terbangan pada tanggal 15. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sambutan Ketua Amida Kalimantan kepada Dr. Anda Siti Musrika MSc, kami persilakan. Yang terhormat Bapak PJS Bupati Sintang beserta Ibu, yang terhormat anggota Forkompinda Kabupaten Sintang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang beserta jajarannya,
yang terhormat para pimpinan OPD Kabupaten Sintang atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Kobu Center, Pastor Sheikh Mention, yang saya sayangi para tokoh budaya dan para undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam museum. Museum di hatiku. Saya mohon satu kali lagi pada saat saya mengucapkan salam museum, jawabannya adalah museum di hatiku. Sekali lagi, maaf. Salam museum, museum di hatiku. Bapak, Ibu yang saya hormati, izin Bapak PJS Bupati, pada hari ini saya berdiri di sini tidak atas nama camat, jabatan keseharian Camat Sintang, namun pada hari ini saya berdiri di depan Bapak dan Ibu selaku Ketua Asosiasi Museum Indonesia Wilayah Kalimantan, yang lebih sering kami singkat AMIDA Kalimantan. Idealnya setiap provinsi punya satu AMIDA. Namun karena provinsi di Kalimantan Barat yang ada 5 provinsi, masing-masing notabene hanya memiliki satu museum di provinsi, dan tidak semua kabupaten kota yang ada di Kalimantan ini memiliki museum. Oleh karena itu, jumlahnya hanya 11, maka AMIDA-nya digabung menjadi wilayah Kalimantan. Jadi wilayah kerja kami meliputi seluruh Kalimantan dan seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Kalimantan. Sedangkan jumlah yang ada di Indonesia, AMIDA itu ada 19. Ada yang merger seperti kami di Kalimantan bergabung, namun untuk pulau-pulau Jawa yang besar yang museumnya puluhan, mereka tetap mandiri, satu AMIDA, satu provinsi. Dan jumlah museum yang ada di Indonesia berjumlah 509, plus komunitas dan pemerhati museum. Selain Ketua AMIDA, kapasitas saya di sini juga bisa selaku pemerhati museum. Untuk museum di wilayah Kalimantan, kita bisa sebutkan untuk di Provinsi Kalimantan Barat, alhamdulillah ada 3. Provinsi UPTD, Museum Provinsi Kalimantan Barat, Museum Kapuas Raya di Kabupaten Sintang, dan Museum Daerah Sambas. Kemudian di Kalimantan Tengah ada 2 museum, Museum Provinsi Balanga dan Museum Kayu Sampit. Kemudian di Kalimantan Selatan ada Museum Lambung Mangkurat di provinsi, kemudian ada Museum Wajah sampai Kaputing yang biasa kita sebut Wasaka. Kemudian di Kalimantan Timur ada Museum Provinsi Mula Warman, kemudian Museum Kayu Tua Himba, dan Museum Sadurengas di Kabupaten Pasir. Dan di Kalsel tadi juga masih ada Museum Rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Museum AMIDA Kalimantan dilantik pada tanggal 21 Maret 2019 yang lalu di Sintang, dan harus menjalankan masa kerja sampai tahun 2024 yang lalu. Izin Bapak PJS Bupati dan para hadirin, sebenarnya pada saat pemilihan saya sudah meninggalkan museum, notabene tidak meninggalkan kecintaan saya terhadap museum, tetapi saya sudah berpindah. Namun berdasarkan hasil musyawarah se-Kalimantan, para pimpinan museum menunjuk saya menjadi ketua, dan kepengurusan kami lintas provinsi. Sekretaris AMIDA ada di Kalimantan Selatan, yaitu Kepala Museum Lambung Mangkurat, dan beberapa pengurus yang lain. Oleh karena itu kami punya misi dan punya tugas yang tidak ringan. Pertama kali di saat kami menjabat, tugas yang terberat adalah keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri yang merombak struktur organik museum di seluruh Indonesia. Banyak museum yang turun eselon dari 3A menjadi 4A. Dan berkat perjuangan AMIDA bersama pemerintah kabupaten kota, bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian PMK, untuk wilayah Kalimantan satu persatu kembali. 2019
Kaltim bisa eksis lagi menjadi eselon 3A. Disusul lagi Kalteng pada tahun 2018 tidak tergerus oleh aturan itu dan tetap eksis menjadi eselon 3A. Di Kaltim pada saat ini juga sedang menunggu lahirnya perda dan sudah proses pembahasan. Jadi dalam kesempatan hari ini mohon, kebetulan Bapak PJS Bupati yang notabene juga pegawai provinsi, kami tertitip pesan Bapak. Satu-satunya museum provinsi yang belum bisa kembali ke eselon 3A adalah Museum Provinsi Kalimantan Barat. Dan jujur, bukan karena saya orang Kalimantan Barat, saya tahu kekayaan maupun aset, koleksi dan apapun yang ada di Museum Provinsi Kalimantan Barat itu jauh lebih baik dari museum-museum yang lain. Itu yang pertama. Kemudian untuk museum di Kalimantan Barat yang lain, yaitu museum yang sudah pernah dibangun fisiknya di Kabupaten Ketapang, tapi sampai hari ini juga belum lahir. Mungkin kita perlu support dari provinsi. Namun provinsi dulu, kalau eselonnya 4A, bagaimana membina kami yang di kabupaten? Makanya kami mohon bantuan melalui Bapak PJS Bupati, nanti ke provinsi. Jika disediakan waktu untuk audiensi, kami pengurus Amida Kalimantan bersedia untuk audiensi dengan Bapak Gubernur. Kenapa menjadi demikian? Struktur organisasi turun karena pada saat pertemuan atau audiensi dengan tim dari Kemendagri yang ikut berargumen bukanlah orang-orang yang museum. Jadi mereka menganggap museum tidak ada kerjaan. Museum tidak penting. Tetapi maaf, pendidikan karakter bangsa bisa dimulai di museum. Saya bisa bicara begini karena maaf Pak PJS, saya 17 tahun berada di sini. Dari tanah ini masih kosong sampai menjadi seperti ini, saya saksi hidupnya. Pada saat Bupati El Yakin Simon Jalil meletakkan fondasi pertama membangun museum pada tanggal 29 September tahun 2004, MOU itu dilaksanakan. Pemkab Sintang dibantu oleh Tropen Museum Belanda dan Pastor Mensen yang masih sehat walafiat sampai hari ini, maka lahirlah pada tanggal 11 Oktober 2008 Museum Kapuas Raya. Jadi tadi disampaikan bahwa Museum Kapuas Raya tepat berusia 12 tahun hari kemarin, dan hari ini Museum Indonesia tepat berusia 5 tahun. Apakah Museum Indonesia itu lebih muda? Bukan. Hari Museum Internasional di ICOM ditentukan 11 Mei. Tetapi maaf, sampai 5 tahun yang kemarin ternyata Indonesia tidak punya hari museum. Makanya pada saat pertemuan nasional museum yang dilaksanakan tahun 2015 di Malang dengan mengacu Musyawarah Museum Indonesia tahun 1962 tanggal 11 sampai 14 di Yogyakarta, maka ditentukanlah bahwa Hari Museum Indonesia pada tanggal 12 Oktober tahun 2015 yang lalu. Kalau bicara museumnya, Orde Baru sejak tahun 62 kita sudah memiliki museum. Dan masalah besar museum tempo dulu adalah menganut keseragaman, tidak menganut apa yang menjadi kearifan lokal di setiap daerah masing-masing. Image yang ditinggalkan pada museum tempo dulu adalah tempat yang kotor, tidak menarik, kumuh, berhantu dan lain-lain adalah tugas berat kami yang harus kami ubah. Dengan berada di Amida bersama teman-teman museum se-Indonesia, kami ingin merubah image bahwa museum adalah tempat penelitian sejarah, penelitian budaya, penelitian peradaban manusia bisa dilakukan di museum. Fungsi kedua museum adalah untuk edukasi. Bagaimana kami bisa mentransfer ilmu budaya Sintang kepada anak-anak didik melalui program edukasi. Makanya Museum Kapuas Raya ini beruntung mendapat pelatihan dari Tropen Museum langsung. Dari 7 kali pelatihan, 3 pelatihan fokusnya adalah museum education. Bahkan sebenarnya proyek leader kami memberikan ucapan lewat video, cuma karena di sini tidak ada yang fokus, kami tidak bisa menyampaikan. Dan beliau tetap merasa bangga. Iti Van Hout mengatakan bahwa I am still a part of Museum Kapuas Raya. Dia tetap menjadi bagian dari Museum Kapuas Raya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah enjoyment, menyenangkan. Museum bisa menjadi tempat menyenangkan. Museum bisa menjadi foto spot yang bagus.
bisa menjadi tempat arisan Dharma Wanita, bisa menjadi perpisahan anak-anak TK, kami menyiapkan area di museum. Namun Museum Kapuas Raya, mohon Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan dan Bapak BCS, kebetulan juga ada Kepala Bapeda di sini, mohon bantuannya. Mungkin perlu ditingkatkan organisasi atau struktur organisasi museum di Kapuas Raya, juga Museum Kapuas Raya. Kenapa kami menekankan itu? Imbangannya adalah peningkatan dana DAK. Kalau tahun 2018 Museum Kapuas Raya mendapat 600 juta, tahun ini mendapat 700 juta. Jika tipe museum ini bisa menjadi tipe A, maka uangnya akan bertambah juga. Sama museum provinsi, karena turun tipenya menjadi tipe B, tahun ini hanya bisa mendapatkan 2,5 miliar, padahal bisa lebih dari itu. Itu imbangan dari segi dana saja. Makanya kami selalu berjuang bahwa bagaimana museum itu bisa kita berdayakan untuk pendidikan karakter anak-anak di sini. Dan pada hari ini kita berada di sini pada pembukaan pameran temporer teknologi tradisional. Teknologi tradisional adalah satu dari 10 objek pokok pemajuan kebudayaan. Dan Sintang termasuk kabupaten yang tercepat kedua setelah Kota Madia menyelesaikan pokok pikiran kebudayaan daerah. Janji Pak Menteri waktu itu bahwa jika selesai diberi uang DAK. Jadi kita sudah merasakan 2 tahun uang DAK museum, dan alhamdulillah puji Tuhan di saat kita harus pemotongan dana untuk penanggulangan COVID, dana museum tidak sesen pun dipotong karena memang tujuannya untuk melestarikan budaya dan sejarah maupun edukasi yang ada di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hal-hal seperti itu yang ingin kami sampaikan, dan saya selaku Ketua Amida Kalimantan mengucapkan selamat Hari Museum Indonesia ke-5 tahun 2020 dan selamat Hari ulang tahun ke-12 Museum Kapuas Raya Sintang. Semoga tetap bermanfaat bagi masyarakat Sintang, dan hari ini juga saya canangkan lahirnya satu museum baru, yaitu Museum Kobus Sintang. Silakan Pastor Mensan berdiri. Karena beliau kemarin memanggil saya dengan suatu pesan yang menurut saya itu amanah yang berat. Ibu Siti, saya tidak mau kalau sakit saya dikirim kembali ke Belanda. Ibu Siti, kalau saya sudah pergi, saya tidak mau semua aset yang ada di tempat saya tidak digunakan dengan baik. Semua kekayaan budaya yang tersimpan di sini akan hancur. Semua kekayaan budaya yang ada di rumah ini akan rusak jika tidak ada yang mengolah. Makanya saya selaku Ketua Amida Kalimantan langsung menyarankan bahwa dibentuk saja museum atas nama Yayasan Kobus Center. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencari support dana untuk penambahan lokasi, karena sekarang yang akan kita gunakan adalah rumah yang beliau gunakan. Karena museum tidak harus bangunan baru, museum tidak harus ditempati ataupun tidak ditempati, tetapi boleh ditempati, tetapi itulah namanya live museum karena masih digunakan sampai sekarang. Oleh karena itu, semoga ke depan melalui museum sebagai rumah bagi peradaban manusia, rumah sejarah, rumah budaya dapat mengambil peran penting dalam pendidikan karakter anak bangsa. Sebelum saya menutup sambutan ini, ada pantun yang ingin saya sampaikan. 17.000 pulau di Indonesia membuktikan negara Indonesia yang kaya. Selamat Hari Museum Indonesia, agar museum semakin jaya. Satu nusa, satu bangsa, ikrar pendahulu bangsa. Itulah wujud untuk kesatuan bangsa. Mari bangun karakter anak bangsa melalui museum, wadah peradaban manusia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam museum, museum di hatiku. Terima kasih. Tarian Muji Bakul
Tarian ini menceritakan tentang keterampilan wanita dalam membuat bakul. Bakul adalah sebuah wadah yang dibuat dari serat tanaman yang dianyam. Anyaman dari bakul ini pun memiliki keindahan dan nilai seni yang tinggi. Baiklah para sobat museum, mari kita saksikan tarian Muji Bakul dari Sanggar Bujang Sebeji.
Hadirin sekalian, selanjutnya sambutan PJS Bupati Sintang sekaligus membuka secara resmi acara pembukaan pameran temporer teknologi tradisional dalam rangka Hari Museum Indonesia dan Hari Ulang Tahun Museum Kapuas Raya Sintang yang ditandai dengan pemukulan beduk kepada Bapak Insinyur Florentinus Anum MSI. Dengan hormat dipersilahkan. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Sintang yang hadir mewakili Kapolres Sintang. Terima kasih Pak Eko. Yang mewakili Dandim Sintang mungkin hadir. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang atau yang mewakili yang hadir, Bapak Ibu Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang saya hormati, Camat Sintang, tuan rumah, Ketua Asosiasi Museum Indonesia Wilayah Kalimantan, Ibu Siti. Yang saya hormati Direktur Kobus, Masen, Pastor, sehat. Terima kasih. Para ketua kelompok etnis, ya, pencipta budaya se-Kabupaten Sintang yang hadir, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Pertama tentu Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 di wilayah kita, tapi kita masih bersyukur, masih diberi kemampuan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara ini, ya, pameran temporer teknologi tradisional, ya, Museum Kapuas Sintang tahun 2020 dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Sintang mengucapkan selamat ulang tahun hari jadi Museum Indonesia yang kelima, dan selamat ulang tahun dan hari jadi Museum Kapuas Raya yang ke-12. Terkhusus selamat, ya, dan sukses. Hari ini juga dicadangkan Museum Kobus cikal bakal. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu harapan baru untuk kita selalu menghargai peradaban manusia. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya membuka kegiatan ini, saya dibekali 2 pantun, tapi belum saya baca ini tadi apa isinya, mudah-mudahan tidak salah, ya. Pantunnya berbunyi begini ini. Teknologi berkembang sesuai zaman.
tapi tetap pertahankan budaya lokal. Wahai semua para undangan, pameran temporer ini bertemakan teknologi tradisional. Yang kedua, Senin pagi bernuansa indah. Indah rupawan para pengunjung. Mari kita patuhi himbauan pemerintah untuk tetap social distancing. Nah, ini corona ini, COVID ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan pameran temporer teknologi tradisional tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, pameran temporer teknologi tradisional Museum Kapuas Sintang tahun 2020 saya nyatakan dibuka secara resmi. Iya, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Pameran temporer teknologi tradisional dalam rangka Hari Museum Indonesia yang ke-5 dan Hari Jadi Museum Kapuas Raya yang ke-12 secara resmi kita mulai. Selanjutnya pemotongan tumpeng terlebih dahulu. Kami persilakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memotong tumpeng yang telah disiapkan panitia, dan kemudian nanti potongan tumpeng ini diberikan kepada PJS Bupati Sintang. Kami persilakan Bapak Lindra Asmar, MSc. Boleh kita sambil tepuk tangan sebagai peringatan hari ulang tahun Museum Indonesia yang ke-5 dan hari ulang tahun Museum Kapuas Raya yang ke-12. Boleh tepuk tangannya. 1 tahun usiamu. Boleh kita nyanyi sama-sama ya. Kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau. Ya, kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan berikan, boleh dipoto. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Selamat ulang tahun Museum Indonesia yang ke-5 dan Museum Kapuas Raya yang ke-12. Melindungi. Ya, selanjutnya boleh foto bersama. Semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Museum Indonesia yang ke-5 dan Museum Kapuas Raya yang ke-12. Hadirin sekalian, sahabat museum dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyaksikan tarian Kembang Tanjung. Tari Kembang Tanjung ini diambil dari salah satu iringan musik tradisi Jawa Barat. Tari ini menceritakan keindahan kota Bandung dan merupakan ajakan untuk menjunjung derajat seorang wanita. Tari ini ditarikan oleh 5 orang penari. Gerak tari diambil dari ketuk tilu dan pencak silat yang sudah dikembangkan dengan irama rampak dan dinamis. Hadirin sekalian, sahabat museum dimanapun Anda berada, inilah dia Tari Kembang Tanjung dari Sanggar Seni Tradisional Nusantara. Loh, ikan kejang awan metro. Kamu kayu senang kau kamaya pasunan, iki erna, buat
Kota Bandung. Kota Bandung indahnya. Aduh, kembang Tanjung nu di taman. Aduh, urang Bandung sakahetu. Aduh, kembang Tanjung hiliwirna angin. Ayo urang ngandung darajat kawanitaan. Aduh, kembang Tanjung panelinggan marurakan. Ayo urang ngajungjung ka wanita. Kembang Tanjung kaanginan marurat di pakaran. Wah, nuntun kaawonan bilih jantan paceng kadan. Kembang Tanjung di pulungan dipilihan. Lamun heureuy kalangkungan tungtung papasehan. Kembang
Luar biasa ya budaya Luar biasa Nusantara sekali. yang kita miliki ya, David ya. Ya, tadi cukup baik mereka membawakan tarian, bahkan itu tarian dari luar ya. Iya, betul Bukan sekali. tradisi kita tapi Indonesia. Betul tentunya. sekali, itulah indahnya keberagaman. Tidak hanya 3 subsuku besar yang ada di Kalimantan Barat seperti Tionghoa, Dayak, dan juga Melayu, tetapi dari luar daerah Kalimantan Barat sendiri pun anak-anak Sintang khususnya bisa membawakan tarian-tarian dan tetap melestarikan tentunya budaya Nusantara sendiri. Dan tentunya masih spesial momen Hari Jadi Museum Kapuas Raya yang ke-12 dan Hari Jadi Museum Indonesia yang ke-5 ya. Dan PJ Bupati Sintang, tamu undangan, serta sahabat museum dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung acara. Tentunya saya Riani. Dan saya David. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Anda sekalian dan juga sahabat museum yang telah menyaksikan melalui akun Instagram Budaya dan Museum Kapuas Raya Sintang, serta menyaksikan di YouTube channel Budayaku Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan juga untuk Anda sekalian terima kasih. Semoga kita semua tetap mempertahankan dan melestarikan budaya kita. Selamat sekali lagi untuk Museum Kapuas Raya yang ke-12 dan Museum Indonesia yang ke-5. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam museum, museum di hatiku. Terima kasih.